Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadi sahabat ngebolang, ada yang bertanya ya tentang pembahasan masalah bahwa Al-Quran ya itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul cocok ya untuk kita, karena pertama itu adalah Akang pribadi, Akang sebagai pribadi muslim itu yakin bahwa Al-Quranul Karim itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, dan itu tidak ada simpang siur ya antara petunjuk atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Akang pribadi muslim ya, itu sangat cocok sekali. Dan Al-Quran itu mengandung ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Coba bayangkan Wargi ya, sebelum kita ya, orang-orang ya itu meyakini bahwa matahari kan kalau dengan kasat mata ini ya, itu kan munculnya itu di sebelah timur ya, kemudian naik ya, nanti tenggelam di sebelah barat ya, sebelah barat kita nih. Itu keyakinan ainul yakin, maksudnya adalah keyakinan mata. Nah, keyakinan mata nih, apakah betul itu betul? Tetapi menurut ilmiah, bahkan Al-Quran mengatakan bahwa matahari itu beredar, berputar di tempatnya. Itu menurut ilmu dan menurut Al-Quran. Nah, menurut ilmu pengetahuan manusia itu 900 tahun kalau gak salah nih, kalau saya baru ditemukan. Jadi kebiasaan mata ini melihat langsung bahwa matahari terbit ya itu di timur, sedangkan matahari itu tidak kemana-mana, tetapi dia berputar, berjalan di peredarannya, di tempatnya. Mana yang membuktikan bahwa Al-Quran betul-betul ilmiah, Quran itu betul-betul bisa dipercaya, bahwa itu adalah kalimah-kalimah, bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Quran ya, ini Al-Quran nih. Akang cuma membacakan saja, dan itu menjadi akhirnya jadi betul-betul yakin. Nah, coba wargi sahabat ngabolang ya, perhatikan nih Quran surat Yasin ya, kalau nggak salah itu surat Yasin surat ke-36. Coba buka itu ayatnya, kalau nggak salah nih ayat ke-38 itu kalau nggak salah. Bagaimana kan bunyinya? Nah, ini surat Yasin ini ya, kalau di kampung-kampung biasa ya, mungkin di kota juga sama ya, itu seringkali dibaca tiap malam Selasa, malam Jumat, atau malam-malam di mana kita sering istilahnya membaca Al-Quran gitu ya. Tetapi sebenarnya ya, kalau kita gali isinya itu ilmu pengetahuan. Nah, ini ayat 38 pun memberikan pernyataan bahwa matahari itu berjalan di peredarannya ya. Jadi kalimatnya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim
wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul azim. Jadi wargi sahabat ngabolang gini, wasyamsu itu dan demi matahari itu, tajri itu ada dua makna. Kalau di dalam yang akan ketahui itu ada dua makna ya. Tajri itu yang pertama artinya mengalir. Seperti banyak kalimat-kalimat Allah menunjukkan bahwa di sorga itu ya, itu ada sungai-sungai yang mengalir. Itu kan sering kan? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan sering kita baca gitu. Jadi di dalam surga itu mengalir, tajrinya mengalir. Jadi ada sungai-sungai di bawah surga itu yang mengalir airnya gitu. Maksudnya begitu. Nah, arti tajri yang kedua adalah berputar. Berputar di peredarannya. Jadi matahari itu berjalan di peredarannya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Jadi dan matahari itu berjalan di peredarannya. Zalika, itulah zalika takdir, adalah takdir, artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dari yang Maha Aziz, Maha Perkasa, Azizil Alim, dan Maha Mengetahui. Nah, Al-Quran menunjukkan itu. Quran menunjukkan atau supaya kita berpikir, akal kita gunakan. Dan menurut penelitian juga bahwa matahari itu tidak kemana-mana. Nah, ini sesuai dengan perkembangan ilmu yang diketahui oleh manusia. Itu jadi sangat luar biasa sekali ya. 1500 tahun ya, kita mendapatkan itu keterangan. Nah, tidak ada sama sekali yang tidak bisa dimengerti sebenarnya gitu. Bahkan kalau kita menggalinya itu kita akan semakin yakin bahwa ini bukan ucapan yang berasal dari manusia, bukan yang berasal dari ucapan para rasul. Para rasul sekedar menyampaikan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Rasul telah menyampaikan risalahnya, nah, maka tidak bertanggung jawab kepada umatnya, mau percaya atau tidak percaya, itu tidak akan menanggung bebannya. Jadi Rasul Allah itu ya, utusan Allah itu hanya sekedar menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ustadz pun demikian sebenarnya, para mubaligh itu, para penyampai artinya. Nah, kita juga sebenarnya bisa menjadi mubaligh, karena mubaligh itu adalah menyampai apa ya, penyampai perintah-perintah Allah. Jangan kira kita sebagai pribadi muslim tidak mempunyai kewajiban yang sama-sama sebenarnya. Kita itu sebenarnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita sudah pelajari di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, terutama Al-Qur'an ya.
karena itu adalah pokok-pokoknya. Nah, itu dibantu dengan al-hadis, ucapan-ucapan Rasul. Nah, itu pun atas dasar sumbernya dari Al-Quran. Kata Rasul kan begitu, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Itu kan gitu, kalau gak salah gitu kan. Jadi Rasul pun mengatakannya bukan atas dasar dari rasanya, dari nafsunya, dari pikirannya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan. Meski itu berat ya. Terutama orang yang tidak yakin, menolak, lalu tidak membiarkan, tidak membebaskan, artinya mengganggu gitu. Kalau sekedar menolak saja itu tidak menjadi urusan. Tapi kalau sudah tindakan mengganggu, itu harus menjadi pemikiran. Nah, jadi semua kita ya, ini pribadi muslim ya, bukan yang lain ya. Akang tidak mau berbicara keyakinan-keyakinan lain karena itu bukan ranah akang. Yang akang yakini bahwa Quran itu menurut Allah la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim. Jadi antara hukum Allah dengan kita sebagai manusia itu cocok. Dan hukum-hukum Al-Quran atau pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Al-Quran itu mengandung bapon, artinya mengandung ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Di antaranya seperti tadi itu. Kalimat Al-Quran di dalam surat Yasin, surat ke-36, ayat ke-38 mengatakan betapa kita diberitahu ya. Padahal kita sebenarnya setiap hari melihat matahari itu terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, apa yang kita lihat itu sebenarnya tidak salah. Tidak salah karena kebiasaan mata kita. Nah, jadi matahari itu berjalan di garis edarnya sendiri. Nah, sedangkan yang berputar mengelilingi matahari adalah bumi. Jadi pantas saja kalau kita merasa bahwa matahari itu seperti ya berjalan dari timur ke barat. Berikut sepanjang zaman begitu. Selama alam ini masih diatur, masih ditakdirkan untuk terus eksis, terus istilahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendaknya itu matahari akan terus begitu. Insya Allah itu. Nah, kita sebagai manusia yang ada di bumi itu mengelilingi. Nah, cuman kita tidak terasa. Nah, ibaratnya begini, kalau kita naik kendaraan mobil umpamanya atau motor gitu, kita berada di dalam mobil itu, gitu ya. Kalau kita melihat samping kiri, samping kanan, itu akan kita melihat bahwa rumah ya yang ada di pinggir-pinggir itu tumbuh-tumbuhan ya, seperti dia itu lari ya, meninggalkan kita. Nah itu, padahal yang lari itu bukan tumbuh-tumbuhan, bukan rumah-rumah yang dilewati oleh, bukan, tetapi kitanya yang maju. Matahari pun demikian, bukan mataharinya yang yang berjalan ya, tetapi bumi kitanya yang berjalan. Nah itu akan mengibaratkannya seperti itu supaya bisa dimengerti. Maka sekali lagi bahwa Al-Quranul Karim itu adalah cocok karena memang diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Al-Alim itu yang maha tahu.
Al-Aziz itu yang maha perkasa. Tidak ada yang perkasa, tidak ada yang lebih mengetahui segala sesuatunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan manusia, tetapi Al-Qur'an itu adalah buatan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.